Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuka apel. Ya, ini seperti namanya ya, cuka dari apel. Ya, sebenarnya sudah lama saya mau bahas tentang cuka apel ini sudah 2 tahun yang lalu, cuman baru kesampaian sekarang, baru teringat lagi ya. Karena dulu banyak sekali yang menanyakan tentang cuka apel, apalagi ya dalam menurunkan berat badan. Kok bisa ya cuka apel ini bermanfaat? Ya, sebenarnya manfaatnya bukan hanya untuk menurunkan berat badan, banyak sekali manfaat dari cuka apel. Yaitu ternyata dari kandungan ataupun nutrisi yang terkandung di dalamnya. Yang mulai dari karbohidrat, gula, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zinc, tembaga, mangan, dan selenium. Nah, cuka apel ini berbeda dengan apel. Ya, kalau apel kan masih ada vitamin-vitaminnya. Tapi kalau cuka apel ini nggak ada vitamin lagi. Ada beberapa manfaat ya dari cuka apel berdasarkan kandungan-kandungan tadi. Yang pertama itu menurunkan berat badan. Nah, ternyata memang cuka apel ini bisa membantu ya dalam proses diet, ya dalam proses menurunkan berat badan. Ya, bukan hanya kata-katanya ya, ataupun mitos-mitosnya. Nah, ini tentu karena kandungan yang terkandung, ya ataupun nutrisi yang terkandung di dalam cuka apel. Menurut penelitian dari Jepang, asam asetat dari cuka apel ini dia bisa mempercepat metabolisme tubuh dan membantu dalam proses pembakaran lemak. Walaupun begitu ya, bukan berarti teman-teman minum cuka apel ya itu pasti turun berat badannya, enggak. Tentu ini harus diimbangi dengan olahraga teratur, ya pola makan sehat, ya ataupun diet sehat. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Cuka apel ini ya dia menghambat ataupun melambatkan proses pelepasan glukosa itu ke darah ya dari makanan. Tentu kondisi ini sangat bermanfaat sekali, ya tujuannya agar gula darah itu tidak melonjak naik tiba-tiba. Ya kalau seandainya gula darah melonjak tiba-tiba, ya ini akan menyebabkan gula darah itu tinggi ya, tidak terkontrol ataupun ya meningkat. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin ya ini di mana ya kemampuan tubuh itu seberapa responsif terhadap insulin itu sendiri. Kalau seandainya sensitivitasnya baik ataupun tinggi, ya itu berarti ya bagus ya, karena tubuh bisa berespon dengan baik terhadap hormon insulin tadi. Selain tadi membantu mengontrol kadar gula darah, ya jadi dia juga memiliki manfaat yang meningkatkan sensitivitas insulin. Ya semakin baik sensitivitas insulin, ya ini meningkatkan kemampuan tubuh ya untuk mengatur kerja insulin, kemudian membantu tubuh dalam menyerap dan mengolah gula darah. Jadi dia bisa membantu mengontrol kadar gula darah agar lebih stabil. Yang keempat, mengatasi sembelit. Cuka apel ini dapat menghambat penyerapan karbohidrat dan pati dari makanan. Sebagian karbohidrat dan pati yang tidak terserap tadi, ya ini dia kan terus ya ke usus. Nah, ini bagus ya untuk makanan bagi bakteri baik. Kondisi ini akan memberikan manfaat tentunya bagi kesehatan usus, karena bakteri baik itu ya bagus untuk kesehatan usus kita. Nah, tetapi cuka apel ini yang bermanfaat itu yang berwarna ampasnya itu kecoklatan ya, ataupun yang masih memiliki ampas. Kaya akan probiotik. Nah, jadi selain pencernaan sehat, ya ini juga akan melancarkan BAB kalian ya, jadi tidak mengalami sembelit. Yang kelima, mengatasi diare. Ketika sedang diare ya bisa dibantu oleh cuka apel ya, karena tadi dia bisa memberikan makan bagi bakteri baik, kemudian bisa menyehatkan saluran pencernaan ya, dia bermanfaat untuk memadatkan feses, tapi bukan padat jadi lebih keras ya. Ya ini dia tidak konstipasi tapi sehat. Kemudian cuka apel juga bagus ya dalam membunuh bakteri ya, ataupun membantu mengatasi bakteri. Tetapi perlu diingat ya, tidak semua orang cocok dalam mengatasi diare pakai cuka apel. Ya, karena cuka apel tadi ya sifatnya asam, dari fermentasi, ya bisa saja nanti orang malah tambah sakit perut, mual, mulas, bahkan muntah, ya malah diare itu bisa. Yang keenam, menyehatkan jantung. Konsumsi cuka apel ya ini bisa membantu ya menormalkan kadar lemak darah ataupun lipid ya. Nah, jadi ketika kadar lemak darah itu normal ataupun terkendali, ya ini bagus untuk kesehatan pembuluh darah dan juga tentu jantung. Ya, jadi ini jantung jadi lebih sehat. Yang ketujuh, mengobati psoriasis. Manfaat cuka apel ini ya bisa membantu mengatasi psoriasis, khususnya psoriasis di kulit kepala. Cuka apel ini memiliki manfaat yang mengurangi iritasi dan juga gatal pada penderita psoriasis. Tentu manfaat ini tidak didapatkan dalam 1 kali 2 kali penggunaan ya. Ya ini silakan digunakan dalam jangka beberapa minggu.
Nah, kemudian teman-teman, ya ini kan manfaat dari cuka apel. Nah, cuka apel ini juga memiliki efek negatif ataupun ya efek jeleknya ataupun efek buruknya. Dan kemudian tentu bagaimana cara penggunaannya yang baik ya agar menurunkan risiko terjadinya efek samping. Nah, itu akan dibahas di video berikutnya ya ataupun kelanjutan video ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.